Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kotrunada Laila Mufidah, mahasiswi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik dari mata kuliah Mediasi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, adapun topik yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang tugas dan kewenangan seorang mediator. Nah, teman-teman, sudah ada yang pernah mendengar belum tentang mediator? Apa itu mediator? Adakah regulasi yang mengatur tentang mediator? Nah, kalau teman-teman belum pernah mendengar, silakan simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewenangan seorang mediator seperti yang telah saya ulas tadi di awal. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan seorang mediator, saya akan mengulas terlebih dahulu tentang mediasi. Nah, apa itu mediasi? Nah, pengertian mediasi ini sudah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 yang mana menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Nah, mediator di sini merupakan pihak ketiga yang membantu proses mediasi. Apabila melihat dari maknanya, mediasi berarti menengahi. Berarti, sesuai judul saya yaitu tugas dan kewenangan seorang mediator, maka itu berarti bahwa kita akan mengulas bagaimana sih tugas dan wewenang pihak ketiga untuk membantu para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkaranya. Nah, mediator di sini membantu untuk memfasilitasi dan mendorong terciptanya dialog, juga membantu mereka untuk berdamai dan mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka seperti apa, dan membantu para pihak juga untuk menyelaraskan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Jadi pada intinya mediator di sini berperan untuk sebagai layaknya hakim, yang mana membantu untuk menengahi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya, namun bukan untuk menginterupsi dan memaksa kehendak para pihak berperkara. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator ataupun jembatan bagi kedua belah pihak. Tapi di sini mediator tidak berhak untuk menginterupsi ataupun memaksa ataupun menuntut mereka untuk menyelesaikan perkaranya. Gak boleh menuntut mereka, gak boleh menginterupsi mereka sesuai keinginan para mediator itu. Tetapi para mediator hanya memberikan jembatan, saran, dan masukan bagaimana alternatif penyelesaian perkara para pihak tersebut. Nah, lalu berhasil atau tidaknya suatu mediasi sangat dibutuhkan dari peran dan partisipasi para pihak berperkara dan juga mediatornya. Namun sebelum itu, tugas awal yang mendorong berjalannya suatu mediasi apakah lancar atau tidak adalah peran seorang mediator. Bagaimana seorang mediator bisa melaksanakan perannya dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mewenangnya dengan baik. Maka dari itu, seorang mediator sangat dituntut untuk paham dan bisa mengimplementasikan bagaimana peran, tugas, kewenangan, dan fungsi mediator itu sendiri. Karena realitanya, pada proses pelaksanaan mediasi perkara di beberapa pengadilan agama, terdapat pengaruh dari kinerja mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Bahkan, sering terjadi ketidaksepakatan antara para pihak bersengketa. Karena kenapa? Karena para pihak bersengketa hanya terfokus pada menang ataupun kalah semata. Gak terfokus pada terwujudnya win-win solution demi kebaikan bersama. Padahal realitanya esensi dari terjadinya mediasi, esensi dari terlaksananya mediasi adalah terwujudnya kedamaian dan kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi terwujudnya win-win solution untuk terciptanya kedamaian dan kesepakatan sehingga terwujudnya keadilan bagi kedua belah pihak. Nah, oleh karena itu, sudah sangat seharusnya seyogianya seorang mediator sangat memahami bagaimana tugas dan wewenang yang dimiliki oleh mediator supaya bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai regulasi yang mengaturnya dengan cara yang tepat. Jadi, bagi seseorang yang ingin menjadi mediator sangatlah perlu untuk memahami tugas dan wewenang. Harus belajar terlebih dahulu, harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara para pihak. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada pengertian mediator. Nah, seperti yang saya tanyakan di awal, apa sih mediator itu?
Nah, pengertian mediator sudah tercantum pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi seperti yang sudah saya ulas di awal bahwasanya mediator merupakan pihak netral. Jadi mediator di sini harus berpihak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediator harus menjadi jembatan atau penengah bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi di sini mediator tidak berhak untuk menginterupsi atau memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya. Nah, untuk menjadi seorang mediator ada syarat-syarat tertentunya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi mediator. Nah, syarat-syarat untuk menjadi mediator sudah tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 pada pasal 5 ayat 1. Bahwasanya syarat untuk menjadi mediator adalah telah memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau teman-teman pernah melihat sebuah pamflet atau flyer tentang open recruitment sertifikasi mediator. Nah, itu artinya ada sebuah lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung yang mengadakan sebuah sertifikasi Mahkamah Agung, sertifikasi mediator. Nah, ini diperuntukkan bagi seseorang yang ingin memperdalam atau menjadi seorang mediator, maka sangat diperuntukkan untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Nah, apabila setelah mengikuti sertifikasi tersebut, maka seorang itu akan bisa mendapat sertifikat. Jika seorang telah mendapatkan sertifikat mediator, maka seseorang bisa menjadi mediator di sebuah lembaga peradilan. Tapi bagaimana jika dalam suatu peradilan tidak ada seseorang mediator yang bersertifikat? Nah, maka yang berhak menjadi mediator adalah hakim yang berada di lingkungan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2008. Jadi jika teman-teman pernah berkunjung ke suatu pengadilan agama atau pengadilan manapun yang membahas masalah mediasi, jika ada satu perkara yang baru pertama kali disidangkan, pastinya seorang hakim akan menawarkan mediasi terlebih dahulu dan menawarkan barangkali para pihak akan mengusulkan mediator. Namun jika para pihak akan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim, maka hakim akan langsung menunjuk mediator baik dari luar pengadilan maupun dari hakim mediator sendiri. Nah, di sini apa saja kewenangan para mediator? Di sini kewenangan mediator akan saya ulas menjadi 3 kewenangan, yaitu yang pertama, seorang mediator berwenang untuk mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang untuk mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Dari sejak awal mulainya mediasi, seorang mediator sudah berwenang untuk memberi tahu para pihak tentang aturan-aturan dasar terlaksananya mediasi, aturan-aturan dasar proses pelaksanaan mediasi. Nah, mediator juga berwenang untuk mengontrol proses mediasi dari awal hingga akhir, mengatur bagaimana berjalannya mediasi, membantu menengahi para pihak. Pada intinya mediator ini mengontrol berjalannya mediasi dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua, kewenangan mediator adalah mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Karena esensi mediasi terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Nah, lalu yang ketiga, mediator berhak untuk mengakhiri proses bila mana mediasi sudah tidak produktif lagi. Karena dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit untuk diajak berdiskusi secara benar, secara damai. Apabila para pihak sudah tersulut oleh emosi, maka biasanya para pihak sudah tidak akan berpikir jernih dan tidak akan mau diajak diskusi secara jernih. Nah, jika keadaan mediasi sudah tidak produktif lagi, maka seorang mediator berwenang untuk mengakhiri proses mediasi tersebut dan wajib mencatatnya dalam laporan mediasi yang akan diserahkan kepada hakim sebagai catatan mediasi gagal. Begitu. Nah, setelah itu tugas mediator. Di sini tugas mediator sudah tercantum dalam
Perma nomor 1 tahun 2008 pasal 15 sudah diulas di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut. Setidaknya ada 4 tugas mediator yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh para mediator. Yaitu yang pertama, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Jadi, pertemuan antara mediator dengan para pihak sudah terjadwal dari awal, tidak asal ketemu saja tanpa ada jadwal, tetapi mediator harus mempersiapkan usulan jadwal untuk pertemuan mediasi kepada para pihak. Nah, lalu yang kedua, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Apabila perlu, maka mediator dapat melakukan kaukus. Nah, lalu yang ketiga, mediator wajib untuk mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari pokok penyelesaian masalahnya secara bersamaan. Jadi mediator ini harus paham bagaimana cara menengahi, cara memberikan alternatif, memberikan solusi, dan memberikan saran bagi kedua belah pihak agar permasalahan sengketa tersebut segera selesai dan berakhir secara damai, terwujudnya kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Nah, itu saja tugas mediator yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh para mediator baik yang berasal dari luar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Setidaknya tugas dan wewenang para mediator ini harus sangat dipahami oleh para mediator demi terlaksananya mediasi yang benar dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di sini sebelum kita beralih kepada peran dan fungsi seorang mediator ini juga harus menerapkan keterampilan dalam memediatori, dalam menengahi para pihak berperkara. Yaitu yang pertama, seorang mediator harus punya keterampilan untuk mendengarkan. Seorang mediator harus punya keterampilan mendengarkan bagaimana pendapat dari kedua belah pihak, bagaimana yang disengketakan oleh kedua belah pihak, dan bagaimana masukan yang diusulkan oleh salah satu di antara kedua belah pihak. Jadi, seorang mediator harus benar-benar paham apa yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Harus didengarkan betul-betul. Lalu yang kedua, mediator harus punya keterampilan membangun rasa memiliki bersama. Lalu yang ketiga, mediator harus punya keterampilan dalam memecahkan masalah. Jadi di sini sesuai esensinya mediator adalah seorang penengah. Jadi, seorang mediator juga harus punya keterampilan bagaimana sih memecahkan masalah yang disengketakan oleh kedua belah pihak tadi. Itu dia keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai oleh para mediator. Nah, lalu setelah itu barulah kita beralih kepada bagaimana sih peran dan fungsi para mediator. Sebelum itu kita membahas mengenai peran mediator terlebih dahulu. Di sini kita membagi peran mediator menjadi dua peran, yaitu yang pertama peran terlemah dan peran terkuat. Pada dasarnya, peran-peran ini bisa sangat diperankan oleh mediator, bisa sangat dilaksanakan oleh para mediator. Hanya saja, biasanya para mediator melaksanakan peran terlemah dahulu baru peran terkuat. Namun, kedua peran ini harus sama-sama dilaksanakan dalam memandu sebuah mediasi. Peran terlemah yaitu yang pertama, menyelenggarakan pertemuan. Jadi, para mediator harus menyelenggarakan pertemuan kepada kedua belah pihak. Lalu yang kedua, mediator di sini juga harus memimpin diskusi kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, mediator di sini harus memelihara dan menjaga aturan. Yang keempat, mendorong para pihak yang dalam mengemukakan pendapatnya. Jadi, para mediator di sini harus bisa mendorong para pihak untuk mengemukakan pendapatnya, terutama bagi para pihak yang kurang bisa untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi disinilah peran mediator agar bisa membantu para pihak, namun bukan untuk memaksa para pihak ya. Nah, di sini baru peran terkuat. Peran terkuat dari mediator yaitu yang pertama, mempersiapkan atau membuat notulensi pertemuan. Lalu yang kedua, merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. Yang ketiga, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa harus diselesaikan. Lalu yang keempat, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, membantu para pihak untuk menganalisis pemecahan masalah. Lalu yang yang terakhir, membujuk para pihak untuk menerima permasalahan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa. Nah, ini dia peran-peran mediator yang harus dikuasai juga oleh mediator. Kedua peran tersebut harus dilaksanakan dalam mediasi, baik peran terlemah maupun peran terkuat.
Nah, di sini fungsi para mediator itu saya bagi menjadi 4 fungsi yang harus juga dipahami oleh para mediator. Yaitu yang pertama, memperbaiki kelemahan komunikasi antara kedua belah pihak yang kerap kali ada hambatan maupun sekat psikologis. Lalu yang kedua, mendorong terciptanya suasana kondusif untuk mengawali negosiasi yang adil. Lalu yang ketiga, mendidik para pihak atau memberikan wawasan terkait proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung saat itu. Lalu yang keempat, mengklarifikasi permasalahan substansial dan kepentingan masing-masing pihak berperkara. Nah, ini juga perlu dipahami oleh para mediator. Jadi, tugas, wewenang, fungsi, dan juga peran mediator ini harus sangat dipahami demi terlaksana mediasi yang lancar dan baik demi terwujudnya keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, dalam menjalankan sebuah proses mediasi, mediator harus menjalankan peran terbaiknya berikut dengan fungsinya sebagai penengah para pihak yang bersengketa. Peran dan fungsi ini diwujudkan melalui tugas mediator yang membantu pihak-pihak berperkara secara aktif untuk memberi pemahaman yang tepat terkait sengketa yang dihadapi keduanya serta memberikan alternatif dan solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Peran dan fungsi serta tugas dan wewenang harus dipahami dan dikuasai dengan baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator maupun hakim mediator di suatu pengadilan. Mediator harus berusaha melakukan yang terbaik supaya proses mediasi bisa berjalan maksimal dan tercapainya keadilan bagi para pihak atas bantuan mediator. Nah, thank you. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas dan kewenangan seorang mediator. Terima kasih kepada para penonton yang sudah setia mengikuti dan menyimak pembahasan mengenai tugas dan kewenangan seorang mediator dari awal hingga akhir. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.